Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya kendaraan hati kita untuk menuju kepada keridhaan Allah itu dua: syukurmu dan sabarmu di dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu memberikan kepada kita faedah besar. Salah satunya adalah memadamkan sifat takabur dan sombong. Ketika kita menyadari bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu bukan nikmatmu, tetapi nikmat yang kamu peroleh di dalam hidup itu miliknya Allah, makanya kamu terima kasih. Orang yang jarang bersyukur, maka kita khawatir. Di dalam hatinya tercipta penyakit kibir dan sombong. Ketika dia merasa bahwasanya apa yang dia peroleh dari kepintaran dan keberuntungan dia di dalam hidup, sehingga kemudian dia menyombongkan dirinya ketika dia tidak mengetahui seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang mampu memadamkan kesombongan dan kibir di dalam hati, karena orang yang bersyukur paham kenikmatan yang kita peroleh, kenikmatan yang kita reguk dalam kehidupan semata-mata datang dari Allah. Kamu itu hanya perantara untuk hidupmu dan keluargamu dan orang-orang solih di sekitarmu. Inilah yang menjadikan kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, supaya hati kita tidak sombong dengan harta kita, supaya kita tidak sombong dengan pekerjaan dan status-status kita di dalam masyarakat, karena sesungguhnya orang yang bersyukur paham nikmat yang dia dapatkan merupakan kenikmatan yang datang dari Allah, bukan datang dari dirinya, bukan pula dari kepintarannya. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Jazakallahu khair. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang andai si mayit bisa bicara. Karena sesungguhnya di antara tanda kebaikan yaitu adalah ketika kita belajar dari penyesalan orang lain. Berapa banyak pebisnis ketika mereka sering gagal di dalam bisnisnya, mereka datangi, mereka ketuk pintu para pebisnis yang sudah sukses. Mereka bertanya, apa perkara yang harus dihindari ketika bisnis yang dulu mereka dapatkan ketika mereka masih merintis bisnis. Ternyata di situ kita akan belajar bahwasanya penyesalan yang pernah dilewati oleh manusia menjadi tanda kebaikan kita ketika kita belajar dari penyesalan orang lain. Kalau kita orang mukmin, maka sesungguhnya belajarlah satu, penyesalan orang lain ketika mereka dulu berkubang ke dalam dosa dan maksiat, di mana dosa itu menyebabkan dia resah hidupnya. Kita belajar supaya kita tidak mendekat kepada dosa itu. Orang mukmin belajar pula dari penyesalan yang dimiliki oleh mayit dan jenazah ketika mereka sudah menutup mata berkalang tanah. Belajarlah dari penyesalan-penyesalan mereka ketika disampaikan oleh Allah, supaya kita berproses menjadi lebih baik, tidak perlu mengulang penyesalan yang dirasakan oleh banyak manusia ketika mereka telah berkalang tanah dan telah menjadi jenazah dan tidak mampu mengulang kebaikan untuk hidup mereka. Orang yang baik bukan semata-mata orang yang melakukan ketaatan, tapi orang yang baik adalah orang yang belajar mengerti tentang keburukan dan penyesalan, supaya kita tidak menyesal dari apa yang disesali oleh orang-orang yang hari ini sudah menghadap kepada Rabb-Nya. Oleh karenanya kita akan lanjutkan. Kemarin kita telah membahas bahwasanya di antara perkara yang diimpi-impikan oleh si mayit ketika mereka baru meninggal dunia. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia bersegera ingin supaya dipertemukan dengan alam barzah. Kenapa? Karena dia paham bahwasanya apa yang telah dia kerjakan di dalam hidup telah mendapatkan kabar gembira dari Allah. Insya Allah ya, orang yang paling takut kepada Allah sampai banyak beramal menjadi orang yang paling tenang hidupnya. Makanya kemarin saya sampaikan ketika khutbah sholat gerhana, banyak-banyaklah takut kepada Allah di dunia. Karena orang yang paling banyak takutnya kepada Allah di dunia menjadi orang yang tenang ketika dia menghadap kepada Allah. Bahkan ketika dia baru menutup mata, dia sudah bisa mengatakan kepada para pemikul jenazahnya, Qaddimuni, qaddimuni, tolong dong, cepat segerakan aku supaya aku bertemu dengan liang lahatku. Itu orang yang beriman. Jadi Masya Allah, sebagaimana perumpamaan siswa yang belajarnya tekun, rajin.
Ketika ujian dia mampu menjawab setiap ujian, maka dia selalu tidak sabar menunggu pembagian rapot. Karena dia paham, insya Allah ranking saya 1 atau 2, 3 atau 4. Karena dia yakin bahwasanya hasil belajarnya terbayar tuntas ketika dia mampu menjawab segala pertanyaan. Itulah yang dirasakan orang mukmin, bahwasanya orang mukmin apabila mereka baru meninggal dunia, apakah bisa merasakan kenikmatan Ustadz, walaupun hisabnya belum ditegakkan, bisa merasakan kenikmatan itu. Karena sesungguhnya walaupun hisab belum ditegakkan untuk menimbang semua perbuatan yang dia kerjakan, dia sudah bisa merasakan bahwasanya dia menjadi orang yang beruntung, hingga dia berkata, Qaddimuni, Qaddimuni, ya Allah, segerakan cepat, jangan lelet kalian membawaku supaya aku cepat bertemu dengan liang lahatku, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Perhatikan kalau orang tidak salih, ketika dia tidak takut kepada Allah, melabrak semua dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan di dalam hidup. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan di padang mahsyar. Sampai ketika dia baru menutup mata dibawa untuk ke liang lahatnya. Perhatikan kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, idza kana ghairu shalihatin. Orang itu kalau tidak salih, baru kemudian dibawa di atas kerandanya, maka dia berkata, ya wailaha, aina yadhabuna biha, yasma' sautaha kulla syai'in illal insan, walau sami'aha lasa'iqa. Maka kemudian orang-orang kalau tidak itu beriman, ketika dia baru dipindahkan dari tempat dia itu dikebumikan, lalu kemudian dibawa ke atas kerandanya, ketika dibawa oleh para pemikulnya, maka kemudian dia berkata, ya wailaha, kemana kamu akan membawaku? Di mana teriakan yang dia sampaikan didengarkan oleh seluruh makhluk, kata Rasulullah, illal insan, kecuali satu manusia yang tidak mampu mendengarnya. Lalu Rasulullah bersabda, lau sami'aha, kalau setiap manusia diberikan kemampuan untuk mendengarkan jeritan si mayit ketika dibawa ke liang lahat, ketika dia bukan orang yang beriman, lasoiko, pastilah dia akan pingsan. Saking kerasnya dia menjerit ketika ketakutan dibawa ke liang lahat, padahal baru dibawa ke liang lahat. Makanya Masya Allah kan, orang yang paling beruntung siapa? Orang yang takut sama Allah. Makanya kemarin kita dalam peristiwa gerhana itu Masya Allah, membagi manusia itu setidaknya ada dua. Ada orang yang takut, ada orang yang tidak takut. Kita sedih dalam peristiwa gerhana kemarin terjadi kapitalisme gerhana. Bagaimana besar-besaran orang itu mereguk untung dari masalah gerhana. Anak-anak tidak diajarkan akidah ketika melihat gerhana, tetapi diajarkan bagaimana melihat gerhana, lalu kemudian diajarkan untuk memakai kacamata supaya mampu melihat gerhana. Masya Allah. Lalu di mana Allah ketika peristiwa gerhana itu terjadi? Padahal Nabi, orang yang paling ketakutan. Nabi itu dalam setiap perubahan alam selalu ketakutan. Makanya dikisahkan di dalam satu riwayat dari Aisyah, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Ahmad Farid, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat perubahan langit kalau kemudian berubah menjadi hitam, itu keluar masuk kamar karena saking takutnya beliau kepada Allah kalau akan tertimpa dengan musibah. Makanya Rasulullah ketika sholat gerhana, Masya Allah, perhatikan, sholat gerhana berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Rukukmu dijadikan 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian engkau diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Engkau diperintahkan untuk kemudian memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena itu menggambarkan bagaimana rasa takutnya Rasulullah dan orang yang mengikuti Rasulullah ketika gerhana itu terjadi. Jadi Masya Allah, mari kita kembalikan semua peristiwa alam itu dengan akidah. Jangan mengkapitaliskan semua musibah dan semua kejadian hanya untuk mereguk keuntungan duniawi. Karena itu tidak akan pernah menjadi faedah bagi orang yang beriman. Ya. Jadi kita kembali, disitulah kita paham. Orang-orang yang mereka itu apabila bukan orang yang beriman ketika dia dibawa di atas kerandanya, di mana keranda itu sunahnya tidak ditutup, Bapak. Di sunahnya itu tidak ditutup. Kenapa Ustadz keranda itu sunahnya tidak ditutup? Supaya ketika dibawa, orang-orang yang melayat itu mengambil pelajaran dari jenazah yang terlihat langsung oleh matanya. Makanya ketika kita mengikuti jenazah, di belakang sunahnya yang paling afdal. Dan sunnah pula ketika kita ngikutin jenazah itu tidak banyak bicara. Tidak boleh istighfar, tidak boleh takbir, diam. Kenapa harus diam Ustadz? Untuk mengambil ibrah dari kejadian jenazah sahabatnya dan temannya yang telah meninggal dunia. Jangan malah ngobrol. Ketemu dengan teman lama ketika
temannya meninggal dunia. Alhamdulillah ya teman kita meninggal akhirnya ketemu. Bukan itu. Ngobrol malah kemudian Masya Allah. Sampai-sampai ketika masuk ke liang kubur, masuk ke pekuburan kita juga masih ngobrol. Masya Allah. Padahal kalau istighfar kamu aja tidak boleh ketika ngikutin jenazah. Kalau kamu takbir aja tidak boleh. Padahal itu adalah perkara-perkara dzikir yang Allah cintai. Kita sepakat Pak, istighfar dan dzikir itu dicintai oleh Ar-Rahman. Tapi ketika ngikutin jenazah, kenapa tidak diperintahkan untuk berzikir? Supaya kamu mengambil pelajaran dari jenazah ketika sudah diangkat di atas dan dipikul oleh para laki-laki dibawa ke liang lahat. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita betul-betul mendapati cukuplah kematian itu menjadi peringatan dan nasihat. Kafa bil mauti wa idho. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Sekarang kita akan pelajari penyesalan apa dan apa yang diimpi-impikan oleh si mayit yang berikutnya ketika dia telah terbujur kaku di dalam kuburnya. Allah kemudian menerangkan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27. Ya. Wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan yang berikutnya yang akan dirasakan oleh si mayit adalah ketika Allah menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh si mayit ketika si mayit telah terbujur kaku, tidak mampu untuk menghadirkan kekuatan sedikit pun untuk dirinya. Allah kemudian berfirman, wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi. Hari ketika orang-orang yang dolim itu menggigit kedua tangannya. Ini menunjukkan apa? Hasrah, kerugian. Kalau kita kemudian merasa rugi itu, kita kan sebagian itu sampai menggigit kedua tangan kita. Lalu kemudian mereka berkata, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka kemudian dia berkata, ya laitani. Kenapa pakai laita bukan la'alla? Padahal laita artinya semoga. La'alla semoga. La'alla itu semoga di mana harapanmu masih bisa terwujud. Itu la'alla. Tapi laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu namanya laita. Maka kemudian ketika para penghuni-penghuni di dalam kehidupan mahsyar, maka kemudian mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, kalaulah kami dulu mengambil jalan Rasul, menjadi jalan kehidupan kami. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam salah satu tafsirnya, nadmul dhalim alladzi faraqa tariqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan penyesalan orang-orang yang dolim, dan cukuplah orang itu disebut dolim dalam kehidupannya ketika dia meninggalkan jalan yang diretas oleh Nabi. Karena itu akan menjadi penyesalan besar ketika orang itu bertemu dengan hari kiamat, nampak segala perkara-perkara yang dia ingkari, barulah dia sadar, coba kalau dulu saya mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Jadi Masya Allah, orang yang dolim itu bukan hanya orang yang memukul antum, bukan hanya orang yang menendang antum, memecahkan kaca rumah antum dan merusak mobil antum. Bukan hanya itu orang yang dolim yang dikatakan oleh Allah. Bahkan Allah kemudian mengatakan, wa yauma ya'uddud dhalim. Salah satu orang yang dolim itu apa? Yang mereka menggigit tangannya dan berkata, coba kalau semoga kami itu mendapati dalam hidup kami menjadikan Rasulullah itu menjadi jalan kehidupan kami. Insya Allah. Inilah mahalnya harga ittiba kepada sunnah Rasulullah. Karena sesungguhnya apabila kamu melepaskan sunnah Rasulullah dalam kehidupanmu, sesungguhnya inilah yang kamu akan sesali ketika kamu menghadap Allah dan akan dipertimbangkan segala amal ibadah kita. Inilah pentingnya Pak. Bahwasanya kemudian ilmu harus bernasab kepada Rasulullah. Kalau anak kita bernasab kepada kita, kalau kemudian anak seseorang bernasab kepada bapaknya, ilmu itu bernasab kepada Rasulullah. Kalau ilmu yang kamu miliki dalam ibadah dan hidup tidak bernasab kepada Rasulullah, jangan harap amal itu akan ditimbang oleh Allah, karena sudah tidak ada alasan untuk menimbang amal itu. Kalau kemudian sudah mengikuti Rasulullah baru ditimbang, baru akan kelihatan ikhlasnya, ikhlas atau enggak. Itu akan ketahuan ketika ditimbang. Tapi kalau seseorang di dalam kehidupannya ternyata ilmu yang dia ambil bukan jalan yang diretas oleh Rasulullah, tidak sebagaimana yang dicontohkan Nabi, ya tidak akan ditimbang sholat kita, puasa kita, karena sudah menyelisih dan meninggalkan contoh dari Rasulullah. Makanya berkali-kali saya sampaikan, bukan? Rasulullah SAW
Sebagaimana diterangkan oleh Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Malik bin Anas itu mengatakan, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Fangdur amman ta'khudunahu wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Malik bin Anas berkata, sesungguhnya ilmu di dalam kehidupanmu, ilmu kita di dalam kehidupan kita, itu ibaratnya darah dan daging kita. Jadi yang namanya jasad itu kan tergantung kepada darah dan daging. Orang itu disebut manusia ketika ngalir darahnya dan tumbuh dagingnya. Rasul mengatakan, Malik bin Anas mengatakan sesungguhnya ilmu di dalam agama itu ibaratnya sebagaimana darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Itu loh yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali. Sebelum Allah bertanya tentang semua ibadah kita, Allah tanya dulu ilmu. Dan kalau disebut kata ilmu, apa artinya? Imam Ibnu Rajab berkata, qala Allah, qala Rasul. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Jadi jangan sampai salah kita itu berta'aruf. Kalau kemudian kita salah berta'aruf sampai tidak mengenal ilmu yang benar, rugi. Kenapa kita rugi? Karena sesungguhnya menjadikan semua amal kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah disebabkan tidak mengikuti dan tidak bernasab kepada Nabi. Karena ilmu itu adalah komandan dalam kehidupan kita. Imam kehidupan kita ini apa? Ilmu kita, Pak. Apa yang kita pelajari dari hadis dan apa yang kita pelajari dari ayat sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu imam kehidupan kita. Kalau salah berkenalan dengan imam kehidupan kita, Bapak tidak akan diajak ke surga, tetapi Bapak diajak ke neraka ketika salah dalam ta'aruf. Mungkin kita sepakat kok ta'aruf kalau salah itu menyisakan kesedihan atau tidak? Kesedihan. Berapa banyak istri yang salah di dalam ta'aruf, akhirnya apa? Menetes air mata, menyesali suaminya, ternyata suaminya tidak mampu untuk mengajak dia ke surga. Berapa banyak seorang istri yang kemudian menyesali, Masya Allah ternyata suami saya gadang-gadang suami saya itu bisa menyelamatkan saya dalam kehidupan dunia dan akhirat, apalah daya. Ternyata kemudian dia tidak bisa menjelaskan kepada saya tentang jalan kebenaran. Istri nangis atau enggak kalau salah ta'aruf? Nangis. Nyesel atau tidak? Nyesel. Makanya kadang-kadang kalau kita enggak terkontrol, bisa jadi ngomongnya, coba kalau saya dulu tidak nikah sama kamu. Nah itu keluar akhirnya. Emang kalau kamu tidak nikah sama saya nikah sama siapa? Gituin aja. Emang kamu ada yang mau selain saya? Saya itu yang terakhir. Ini contoh, jangan diomongin loh ya. Nanti diomongin, kata siapa itu yang ngajarin Ustadz Umar, nah itu bahaya. Sama pula Pak, kalau kemudian seorang laki-laki ketika dia salah dalam ta'aruf, apa yang terjadi? Dia nyesel. Walaupun penyesalan itu dibingkai dengan kesabaran, sudah mengharapkan pahala dari sisi Allah. Tapi kita sepakat loh, ta'aruf di dalam masalah suami dan istri apabila salah saja, kita kemudian akan menjadi orang yang meneteskan air mata lebih banyak daripada saudara kita dan teman kita yang lain. Lah kalau kamu sepakat ta'aruf kepada istri dan kepada suami, kalau salah kamu meneteskan air mata, hatimu tergores dalam kesedihan, apalagi salah di dalam ta'aruf memilih ilmu. Ini loh pentingnya bagi kita untuk kemudian apa? Terus berusaha dan berikhtiar untuk mencari ilmu, jangan berhenti. Karena sesungguhnya inilah yang kemudian akan menjadi perkara yang tidak disesali oleh manusia ketika mereka sudah berkalang tanah, dibangkitkan di padang mahsyar ketika mengambil jalan Rasul. Makanya perhatikan kata Rasulullah untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Allah ini. Maka Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Taraktukum ala masalil baydha, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halikun." Aku telah tinggalkan kepada kalian semua perkara dan semuanya itu begitu terang. Jelas, tidak ada yang samar-samar dari apa yang aku tinggalkan. Kata Rasulullah. Sampai saking terangnya apa yang aku tinggalkan, sunnah yang aku sampaikan kepada kalian itu begitu terangnya, kok kalian masih mencari-cari apa yang saya sampaikan, mencari-cari jawaban yang lainnya yang bukan dari apa yang saya ajarkan, illa halikun, kecuali mereka pasti akan celaka. Jadi celaka. Dan Nabi mengatakan apa? Halikun, isim fa'il dari halaka. Artinya apa? Celaka. Di dunianya akan mendapatkan penyesalan, di akhiratnya akan mendapatkan adab yang pedih. Karena janji Allah bagi orang yang berani menyelisihi Rasulullah, itu cuma dua ancaman Allah, bukan janji. Satu, kalau di dunia kamu akan mendapatkan fitnah, di akhiratnya
kamu akan mendapatkan adab yang pedih. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah kalau kemudian kamu menyimpang dari jalan Rasulmu, maka sesungguhnya kamu akan terkena fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Aw yusibahum adzabun alim, ataupun kamu akan terkena adab yang pedih ketika kamu menyelisih jalan Rasul. Inilah yang kemudian menjadikan kita ketakutan kalau hidup kita tidak bercahayakan dengan cahaya sunnah. Kalau hidup kita tidak diterangi dengan sunnah dalam kehidupan kita, sampai kemudian kita lebih nyaman untuk memakai aturan yang bukan datang dari sunnah, silakan. Allah memberikan kebebasan kok. If'alu ma syi'tum, berbuatlah yang sesukamu. Tapi ingat loh, itu berakibat besar. Dalam kehidupan di dunia kamu akan mendapatkan musibah, dalam kehidupan akhiratnya kamu akan mendapatkan adab yang pedih. Itu saja. Makanya kita ambil contoh nyata ini, kisah nyata, tapi benar atau tidak wallahu a'lam. Tapi kita ngambil pelajaran saja. Ada seorang ikhwan yang kemudian multazim, yang dia sudah paham sebenarnya tentang syariat. Sampai kemudian akhirnya mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan telepon dari ibunya. Mendapatkan telepon dari ibunya bahwasanya sang adiknya itu kemudian berhasil menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan sekolahnya dan kuliahnya di kota yang sama dengan kakaknya. Sang ibu lalu berkata, "Nak, biarkan ya adikmu tinggal bersama kamu. Karena sesungguhnya dia itu penghuni baru di kotamu." Padahal sang ikhwan ini adalah ikhwan yang sudah punya keluarga. Kita sepakatkan, Pak, ipar itu maut. Bukan mahram untuk istri kita. Tolong ya diperhatikan, ipar itu bukan mahram. Alhambu mautun. Sesungguhnya ipar itu maut. Kenapa sih Rasulullah sampai menyerupakan ipar itu dengan maut? Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak merasa kerusakan yang ditimbulkan dari ipar itu tidak terasa. Sebagaimana kerusakan yang sering difikirkan orang ketika itu bukan ipar. Kadang-kadang kita itu merasa marah kalau istri kita bersama dengan orang lain. Tapi terkadang kita tidak marah ketika istri kita bersama adik ipar kita, adik kita, ataupun bersama dengan kakak kita. Padahal Rasulullah mengatakan alhambu mautun. Sesungguhnya ipar itu maut. Apa yang terjadi? Lalu kemudian akhirnya dia tinggal di rumah itu. Lalu kemudian dia mencoba untuk kemudian membuat hijab. Hijab yang dia buat adalah hijab yang bisa untuk memisahkan antara sang adik dengan istrinya. Tapi tetap satu atap. Sebenarnya tidak ada masalah awal-awal. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Yaitu adalah ketika beliau kecelakaan. Ketika kecelakaan, segala macam observasi dilakukan untuk kemudian mengembalikan beliau dari komanya. Sampai akhirnya sang dokter itu mendapati semua yang ada di dalam sang pasien itu semuanya diketahui oleh sang dokter, karena banyaknya hal yang dilakukan oleh dokter kepada pasien tersebut supaya sembuh dari komanya. Allah menakdirkan akhirnya kemudian dia membaik. Ketika membaik, apa yang terjadi? Anak-anaknya menjenguk dia. Ketika anak-anak itu menjenguk dia, sang dokter kaget. Berkata, "Ini siapa, Pak?" "Ini anak-anak saya." Dokternya kaget, tapi diem. Setelah beberapa lama, lalu kemudian akhirnya sang dokter menemui kembali pasiennya dan berkata, "Pak, maaf ya, saya akan sampaikan tentang satu berita. Ini supaya Bapak mengerti dan Bapak paham. Bahwasanya menurut catatan dari segala macam hal yang kami lakukan ketika kami mengobati Bapak, ketika Bapak dalam keadaan koma, kami mendapati bahwasanya riwayat kesehatan Bapak, airnya Bapak itu air yang kosong. Spermanya kosong. Di mana tidak bisa punya keturunan." Lalu kemudian Bapak mencerita bahwasanya anak-anak kecil yang datang adalah anak-anak Bapak. Maka saya punya dua jawaban. Satu, saya ingin tahu apakah ini bentuk karomah dari Allah? Karena menurut medis, Bapak tidak bisa punya keturunan. Kan kita paham kan dalam dunia medis ada sperma yang kosong. Maka kemudian yang pertama kita menyangka bahwasanya Bapak mungkin dalam keadaan memiliki karomah sampai Allah berikan karomah itu.
Bapak punya anak. Karena secara medis, tidak mungkin. Atau yang kedua, yaitu adalah kemudian ada sesuatu yang terjadi di mana jawaban dari yang kedua, saya tidak berani menyampaikan. Insya Allah. Kemudian shock, kaget, campur aduk jadi satu. Lalu kemudian akhirnya setelah membaik, dia bertanya kepada istrinya, kemudian bertanya lebih lanjut, dan akhirnya istrinya mengakui bahwasanya anak-anak yang dimiliki olehnya bukan dari dirinya, suami itu, tapi justru dari adik iparnya. Kisah itu disampaikan katanya terjadi di Riyadh. Lepas benar atau tidak, disitulah kita paham, Masya Allah. Ternyata setiap perilaku yang menyimpang dari jalan Rasul, itu selalu dibayang-bayangi dengan musibah di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya siapapun yang berani meninggalkan jalan Rasulullah, maka dia akan menyesal, di dunia akan mendapatkan ujian, belum lagi dalam kehidupan di akhiratnya. Jadi Masya Allah Pak, makanya Bapak ketika menyelisih Rasulullah, jangan harap bahwasanya kita itu kemudian akan dibiarkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan ancaman dua. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kamu akan mendapatkan fitnah ataupun kamu mendapatkan adab yang pedih. Dan itu sering kita rasakan. Kadang-kadang kita melakukan dosa ini dibalas oleh Allah lama. Baru kita sadar itu dulu salah. Karena apa? Itu masih mending kita diberikan fitnah di dunia supaya kita sadar kesalahan kita. Daripada kemudian dibiarkan oleh Allah dan akhirnya diberikan adab yang pedih berkali-kali lipat di akhirat. Tapi yang jelas, hari ini siapapun yang landasan hidupnya tidak sebagaimana landasan hidup Rasulullah, sebagaimana sunnah Rasulullah, siap-siap nyesel. Di dunianya kita mendapatkan ujian, musibah, dan di akhiratnya kamu akan menggigit tanganmu dan berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Coba kalau kemudian dulunya kami ngikutin jalan Rasul. Itu yang menjadi penyesalan ketika orang sudah meninggal dunia berkalang tanah dan diadili oleh Allah. Dia berharap, dia berandai-andai bahwasanya hidupnya itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar kalau kemudian salaf itu berkata, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sesungguhnya sunnah itu sebagaimana perahunya Nuh. Siapa yang naik, salim. Siapapun yang naik, dia selamat. Tapi siapapun yang tidak mau naik kapalnya Rasulullah, kapalnya Nuh, maka dia celaka. Sama orang yang tidak mau naik kapalnya sunnah, maka dia itu akan celaka. Jadi Masya Allah, itulah yang akan Allah berikan pasti kepada orang yang senantiasa menyelisihi jalan Rasulullah. Ini loh yang menjadikan kita berikhtiar terus untuk mencari ilmu. Karena apa? Hidupmu akan beruntung dan mendapatkan jaminan kebahagiaan ketika kita mengikuti Rasulullah dalam setiap kehidupan kita. Beruntung orang yang hari ini memahami tentang sunnah, belajar tentang sunnah, berani mengkoreksi hidupnya yang salah, karena sesungguhnya itulah orang yang barokah. Karena apabila kita tidak merubah hidup kita dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kita yang dikatakan abtar. Apa itu abtar? Abtar itu sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-Kautsar itu loh. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kamu itu loh Muhammad yang abtar. Bagaimana kata abtar itu kemudian bisa dikatakan dan turun? Asalnya orang-orang musyrikun itu menyebut bahwasanya Nabi itu abtar karena tidak punya anak laki-laki. Orang Arab aib kalau kemudian mereka tidak punya keturunan laki-laki. Kenapa? Mereka menyangka putus nasabnya. Dan Rasulullah diuji oleh Allah bahwasanya Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki kecuali mereka meninggal sebelum balik. Maka mereka kemudian menyebut Muhammad abtar. Muhammad itu adalah laki-laki yang abtar, tidak punya anak laki-laki. Allah kemudian menjawab, menolak tuduhan itu dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu Muhammad bukan orang-orang yang tidak punya anak laki-laki. Tetapi yang dimaksud dengan abtar itu wahai Muhammad, yaitu adalah mereka yang membenci dirimu, membenci sunnahmu, tidak mengikuti kehidupanmu, itulah yang abtar. Terputus barokahnya dari Allah. Jadi kalau ingin nyambung Pak hidup kita dengan barokah Allah, ya amalkan sunnah Rasulullah. Karena Allah jelas mengatakan di dalam surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas kok Allah mengatakan di atas arsy-Nya, Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul.
Barang siapa yang ngikutin Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ayat ini ditutup dengan Ghafurur Rahim? Kenapa Allah tidak mengatakan Sami'an Alima? Kenapa Allah tidak berkata dan berfirman Sami'an Basira? Tetapi Allah mengatakan Wallahu Ghafurur Rahim. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah mendapatkan sifat ghafurnya Allah sampai dia ngikutin Rasulullah. Karena manusia tidak akan pernah mendapatkan sifat rahimnya Allah sampai dia mengikuti Rasulullah. Kalau ingin dapat sifat ghafurnya Allah, ngampunin dosa kamu, ngampunin dosa antum, ngampunin dosa anak, dan ingin supaya kehidupan kita dirahmati oleh Allah, maka kemudian ikutin Rasulullah, kamu akan mendapati sifat ghafurnya Allah dan sifat rahimnya Allah ketika sudah ngikutin Rasul. Ini loh yang menjadikan kita memahami betul betapa pentingnya kehidupan kita diatur dengan sunnah. Sampai yang kecil ataupun yang besar. Makanya Masya Allah kita sedih kalau peristiwa gerhana kemarin itu kapitalisme gerhana besar-besaran. Ketika justru malah meninggalkan sunnah Rasulullah. Walaupun kita cukup bergembira, banyak orang yang sudah melaksanakan sholat gerhana. Coba bandingkan dengan tahun 83. Ya, ketika saya masih bayi dan bapak-bapak sudah kuliah mungkin. Tahun 83 kan peristiwa yang terakhir kan gerhana itu. Mungkin kemudian jarang yang sholat. Saya tanya bapak tahun 83 dia sholat gerhana. Lah beberapa gelintir orang yang bisa menjawab, itu berarti pastikan Anda sudah tua saat itu. Karena saat itu saya masih bayi. Jadi Masya Allah. Tapi tetap kemudian kita sedih ketika melihat banyak orang yang justru meninggalkan sunnah. Makanya Rasulullah SAW sampai berkata, Inna awalad dini tarakan as-sunnatu tadhabu sunnatan sunnatan kama yadhabul hablu kuwatan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sampai kemudian berkata, Inna awalad dini, sesungguhnya pertama kali dalam urusan agama, tarakan yang akan ditinggalkan oleh umatku, sunnahku. Sunnah itu tadhabu sunnatan. Sunnah itu akan pergi satu, ditinggalkan orang. Sunnah satu lagi ditinggalkan orang. Sebagaimana tali terurai seutas demi seutas, lama-lama talinya hilang, tidak tersisa. Dan inilah kemudian yang kita khawatirkan kalau kemudian kita tidak mengikuti jalan Rasulullah. Nyesel Pak, karena sesungguhnya mereka akan menggigit tangannya dan berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba dulu kami itu menjadikan Rasulullah itu menjadi jalan kehidupan kami. Ingat-ingat loh, sebentar lagi ini kemudian ada pemilihan. Sampai milih orang kafir, Masya Allah. Berarti kita meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW. Ini harus kita hadirkan. Karena apa? Sunnah itu ngatur semua kehidupan kita. Kan kemarin pernah kita bahas Pak, beberapa bulan yang lalu. Sunnah itu ngatur semua kehidupan kita. Jangan hanya menganggap sunnah itu ngatur sholat. Jangan hanya menganggap bahwasanya sunnah itu ngatur puasa, ngatur zakat. Enggak, itu saja. Tapi sunnah itu ngatur semua kehidupan kita. Semakin beruntung, maka semakin banyak kita mengamalkan sunnah. Sunnah itu ngatur sampai urusan kuku, diatur. Bagaimana kita disunahkan untuk memotong kuku. Bagaimana kemudian kita disunahkan sampai gigi saja, diatur sunnahnya. Bapak disuruh siwak. Kapan saja kita disuruh siwak? Mau sholat, siwak. Mau wudhu, siwak. Mau baca Quran, siwak. Kenapa sih kalau mau baca Quran itu harus bersiwak? Ada yang tahu? Ini tidak ada jawaban. Kenapa kalau baca Quran disuruh siwak? Biar tidak bau. Ya jelas memang tidak bau. Tapi kenapa kalau baca Quran itu disuruh untuk bersiwak? Saya khusnudun ini tawadhu semuanya, jadi malu untuk jawab. Saya sampaikan ya Pak ya. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersiwak ketika baca Quran. Karena sesungguhnya malaikat itu senang sama orang yang mendengarkan bacaan Quran. Makanya ada seorang sahabat kan yang hampir-hampir menurunkan malaikat. Namanya siapa? Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Beliau membaca surat Al-Baqarah, muncul cahaya putih di atas langit. Baca lagi, tambah gede itu cahayanya. Baca lagi, tambah gede cahayanya. Kemudian beliau berpikir ini apa cahaya ini? Tiba-tiba mendapati kuda yang di samping beliau itu kemudian bergejolak liar.
Lalu kemudian karena beliau khawatir karena ada anak-anaknya yang tidur di antara kuda dan beliau, maka beliau menghentikan bacaan Qur'annya. Pagi harinya Rasulullah mengatakan, coba kalau kamu teruskan bacaanmu wahai Usaid bin Khudair, maka pasti malaikat itu akan turun di atas muka bumi dan terlihat secara fisiknya. Itu saking senangnya ketika kemudian para malaikat mendengarkan bacaan Quran. Sampai Rasulullah mengatakan saking senangnya malaikat itu mendengarkan bacaan Quran, wa yadau fahu ala fihi. Maka kemudian para malaikat itu meletakkan bibirnya di atas bibir orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah. Kok nggak kerasa Ustaz? Ya nggak kerasa. Kalau kerasa Bapak lari. Ya. Dan ingat loh, malaikat itu apa? Innal malaikata tata'adza kama yata'adza bihil insu. Sesungguhnya malaikat itu sensitif terhadap bau sebagaimana manusia itu sensitif terhadap bau. Makanya itu loh yang menjadi hikmah. Kenapa kamu kalau baca Quran bersiwak? Ya, supaya apa? Malaikat ketika menempelkan bibirnya di atas bibir kita, dia mencium bau yang wangi. Saking senangnya, wa yadau ala jaufihi. Maka saking senangnya malaikat itu kepada orang yang membaca Quran, diletakkan itu orang yang membaca Quran di antara kerongkongan para malaikat. Insya Allah. Lalu sampai kita baca Quran, itu sunnahnya ada. Yaitu adalah ketika kamu bersiwak. Masya Allah. Jangan sampai ya siwak, malah nggak baca Quran. Atau siwak bacanya cuma 2 ayat selesai, malaikatnya nggak jadi dekat. Tapi di situ kita paham, Pak, Masya Allah, sunnah itu ngatur semuanya. Maka ambil sunnah itu, jangan ada yang dipisah-pisah. Kan pernah kita ngambil contoh kan, loh sampai urusan rambut saja diatur kok, banyak aturan sunnahnya. Ini saya tegaskan lagi supaya kita tambah paham. Karena manusia itu kadang-kadang butuh untuk diulang supaya tambah paham. Coba perhatikan Pak rambut kita. Apa aturan sunnah di dalam rambut kita? Banyak. Yang namanya rambut, Pak, setidaknya ada 6 hukumnya. 1, rambut itu, maka kemudian kalau dia wanita sudah balik, jangan sekali-kali memperlihatkan rambutnya kepada yang bukan mahram. Itu dosa. Dan bisa menyebabkan kalau dia itu tidak menutup auratnya, tidak akan mencium baunya surga. 1. Rambut, yang kedua, bahwasanya kalau punya rambut jangan dipotong koza. Kita sepakat kan? Rasulullah itu melarang koza. Apa itu? Dipotong separuh, disisakan separuh. Rambut yang ketiga, tidak usah nyebut nama. Doakan saja semoga dia diampuni oleh Allah dan mendapatkan hidayah. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yang ketiga itu kemudian kalau punya rambut, bapak kemudian beruban, maka sunnahnya untuk nyemir. Sebagaimana Rasulullah kepada Abi Quhafah ketika rambutnya itu putih. Nabi mengatakan, goyir hada, bok dirubah warna putihnya ini. Wastani bisawat, tapi kemudian hindari warna hitam. 3. Kalau punya rambut beruban, jangan sekali-kali dicabut. Karena Rasulullah mengatakan natan fusyaib fa inna syaiban nurun yaumal qiyamah. Jangan dicabut tuh ubannya, karena sesungguhnya uban itu akan bercahaya pada waktu hari kiamat. Jadi, Masya Allah, ini bapak-bapak yang putih rambutnya ini cahayanya paling terang. Itu yang keberapa? 4. Yang kelima, masalah rambut. Masya Allah, kalau bapak punya rambut ketika haji dan umroh, Pak Ican paling banyak rambutnya putih. Saya baru teringat ketika ngelirik. Bukan hanya rambutnya, pecinya aja putih. Yang kelima, kalau punya rambut ketika bapak itu haji dan umroh, jangan sekali-kali itu motong rambut sebelum kemudian tahallul. Berani motong rambut sebelum tahallul, maka kemudian hajinya tidak akan sah dan kemudian umrohnya juga tidak sah. Makanya kemudian ada. Maka kemudian apa? Tahallul itu kemudian memotong rambut. Rambut ada lagi, apakah sudah selesai? Saat belum selesai rambut. Kalau kita memiliki rambut ini memasuki 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, jangan kemudian ketika kamu niat korban, jangan dipotong dulu rambutnya sampai hewan yang kamu korbankan itu dipotong. Jadi Masya Allah, masalah rambut itu aja begitu banyak, apalagi seluruh kehidupan kita. Itulah indahnya bahwasanya kita punya Allah yang dengan rahmatnya yang sempurna dalam kehidupan kita. Bapak itu diatur semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan kecuali diberikan petunjuk. Jangan sampai kayak orang Yahudi, diberikan oleh Allah kenikmatan yaitu manna wa salwa, yaitu adalah daging buah dan buah-buahan dan daging, tetapi meminta apa? Bawang putih, bawang merah. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha. Masya Allah.
Dia tidak sabar dengan daging dan buah yang lezat yang Allah berikan itu. Kemudian mintanya apa? Bawang putih, bawang merah, kacang adas, kacang polo. Maka kemudian kalau ada orang ketika dia sudah mengerti tentang sunnah, kok sampai meninggalkan sunnah? Berarti punya kemiripan sifatnya dengan orang Yahudi. Diberikan oleh Allah sunnah yang sempurna mengatur dalam kehidupan kita. Tapi ngorek-ngorek yang bukan sunnah. Dan itu yang akan menjadi penyesalan ketika kita berkalang tanah. Coba kalau kami dulunya itu ngikutin Rasul. Jangan remehkan sunnah lah, walaupun sekecil apapun. Karena apa? Karena sesungguhnya barang siapa yang suka meremehkan sunnah yang kecil, dia tidak akan mampu mengamalkan sunnah yang besar. Cintai sunnah, itulah jalan surgamu. Cintai sunnah, itulah yang menyebabkan kamu tidak menyesal. Cintai sunnah, karena itulah harga iman kita kepada Allah. Karena itu yang akan menjadikan iman kita kepada Allah diterima secara sempurna ketika mengikuti sunnah. Ya, jadi pentingnya dalam kehidupan seseorang yang beriman, ketika dia belajar dari penyesalan orang, ketika sudah berkalang tanah, jangan sampai ya hidupmu jauh dari tuntunan sunnah. Karena sesungguhnya bukan Allah yang butuh kamu untuk mengamalkan sunnah, tetapi yang benar kamu yang butuh sunnah, supaya kamu benar kedudukannya di hadapan Allah. Adzan ya. Ya sudah, adzan. Padahal kita akan membahas ayat yang berikutnya, tapi adzan dulu tidak apa-apa. Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itulah penjelasan yang kita sampaikan di antara penyesalan dan sesuatu ya yang diandaikan oleh si mayit ketika mereka sudah meninggal dunia. Kita baru membahas nomor yang ketiga, sebenarnya nanti ada terusannya, yaitu adalah di ayat berikutnya. Di antara penyesalan itu adalah penyesalan ketika kita tidak pandai dan selektif di dalam memilih teman ketika di dunia. Bagaimana itu penafsirannya? Bagaimana penyesalan ketika ada orang yang salah memilih teman? Dan contoh-contoh nyata dalam kehidupan salaf, orang-orang yang salah memilih teman itu kayak apa? Insya Allah jawabannya kita sampaikan 1 bulan mendatang kalau ustadznya tidak sakit. Ini insya Allah inilah yang saya sampaikan. Amin insya Allah. Yang akan kita sampaikan hari ini, kita akan membuka pertanyaan atas tema yang tadi kita bahas. Ya, loh, Pak Ari pindah ya? Biasanya di sini. Pertanyaannya 1 atau 3? 1 orang 1 Pak Ari. Pertanyaan ada 3 Pak Ustadz ya. Pertama, masalah rambut. Ini tadi Ustadz sedikit menyindir rambut putih. Saya udah putih semua Ustadz. Oh gitu ya. Saya tidak menyindir Bapak loh, saya menyindir Pak Ican, bukan Bapak. Ya tersindir lah kita lah. Jadi malum lah udah usia kepala 6 Ustadz. Jadi bukankah yang saya tahu yang kalau putih itu malah bagus gitu loh, supaya kita sadar kita udah tua gitu Ustaz. Jadi kalau disemir itu kan nggak boleh hitam. Sunahnya kan malah harus hijau kalau perlu. Walau nanti orang pada kaget gitu Ustaz. Kan hitam nggak boleh. Jadi kalau putih harus bukan hitam, merah kan seperti anak muda nanti. Nanti yang banyak ngomongin hijau itu ya sopo yang ada yang sekalian biru gitu loh, simpatisan partai. Ini ada sunnah 2 yang harus dipertimbangkan. Oh, Ustaz. gitu. Itu yang pertama, mohon penjelasan lebih lanjut. Dan yang ke rambut juga itu kan boleh kita potong Ustaz. Kalau enggak kan panjang nanti. Yeah. Kita masukin itu potong itu di istilah di sini tuh dipangkas. Emang istilah di sana apa Pak? Ya, iya dipangkas. jadi itu kan sunah-sunah yang kecil yang kita mulai dari yang kecil supaya insya Allah kita bisa mengamalkannya Ustadz. Mohon penjelasannya itu. Ya, bismillah. Yang kedua Ustadz ya. Yang kedua. Itu yang kedua tadi. Ya sudah satu dulu. Nah, nanti kita jawab yang lain, nanti kalau masih ada sisa waktu kita jawab. Bapak Arif yang semoga Allah rahmati, saya mencintai beliau karena Allah, insya Allah sebagaimana mencintai bapak-bapak yang lain karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
sebenarnya adalah tidak wajib Bapak itu kemudian merubah warna rambut. Tetapi apabila Bapak ingin merubah warna rambut dari putih ke warna yang lainnya, diperbolehkan di dalam syariat. Cuma kemudian Rasul memasang pagar. Pagernya apa? Jangan pakai warna hitam. Jadi boleh warna apa saja. Kalau beliau tadi mengatakan harus hijau, saya nggak ngerti. Beliau ini kelihatannya dulu simpatisan partai tertentu yang warnanya hijau. Jadi membawa memori lama dia. Jadi pada dasarnya tidak harus hijau. Merah Ustadz, boleh atau enggak? Ya sebenarnya secara hukum fikihnya boleh. Cuma, mbok pantas atau enggak pantas gitu aja. Mosok sih Pak Arif warnanya merah, sholat ngejreng, semuanya hitam, beliau merah sendiri. Tetapi secara fikih boleh, secara uruf itu apa? Kebiasaan. Jadi kemudian ya pakailah warna-warna yang kemudian sifatnya itu normal di mata manusia di sekitar kita. Jangan menjadi syuhroh. Syuhroh itu apa? Memancing perhatian orang. Saya pakai warna hijau lah, atas merah, sini hijau, sini biru. Secara hukum fikih tidak ada masalah. Cuma kan masalahnya bukan hanya masalah fikih di sini, Mas. Ini masalahnya adalah uruf juga terkait. Jadi Masya Allah disitulah kita. Tapi kalau Pak Arif ingin membiarkan putih, ya tidak apa-apa supaya menunjukkan bahwasanya beliau kepalanya 6. Saya baru tahu ternyata kenapa Pak Arif itu kalau nanya banyak, karena kepalanya 6. Tadi beliau mengatakan kepala saya 6. Saya bercanda Pak Arif. Ini uhibbuka fillah, saya mencintai antum karena Allah. Yang kedua, bagaimana cara menasihati orang tua, ayah ataupun ibu untuk belajar agama yang benar, karena pemahaman ayah sudah keliru seperti ibadah wajib saja tidak dianggap penting, yang penting sikap terhadap sesama. Siapapun yang bertanya ini, teriring doa kepada beliau dan kepada orang tuanya, semoga keluarganya disatukan di dalam indahnya sunnah. Yang pertama kita lakukan Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati keluarga kita belum memahami atas apa yang kita lakukan, satu, muhasabah dulu sebelum menyalahkan. Muhasabah itu apa? Satu, sudah berapa banyak doa yang kita titipkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita. Kadang-kadang kita tuh suka sering menyalahkan ayah kita. Ayah saya masih jahil Ustadz, masih awam. Kadang-kadang saya tanya balik, loh, Bapak itu sudah berapa kali sih sering mendoakan orang tuanya sampai berani untuk menyebut bahwasanya ayah kita itu jahil? Jangan-jangan ayah kita ini jahil dan ayah kita itu kemudian masih awam disebabkan kita tidak pernah menyampaikan ilmu yang kita pelajari. Kita asyik dengan pengajian kita, tapi kita lupa menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada mereka, atau kita jarang mendoakan mereka. Muhasabah dulu. Satu, tentang masalah doa. Yang kedua, muhasabah yang kedua, sudah berapa sering kita itu kemudian berbagi untuk orang tua kita dalam masalah ilmu. Ingat Pak, orang tua kita dulu hidup pada zaman ketika belum tegak banyak kajian ilmu. Tolonglah fahami udzur, karena memahami udzur itu menciptakan sifat kemakrufan ketika menyikapi satu masalah. Tahun 80-an, kalau misalkan yang tanya ini umurnya 30-an kayak saya, berarti orang tua kita hidup tahun 70-an. Tahun 70-an itu nyari kajian ilmu itu susah. Sulit. Itu pun terkadang mungkin orang tua kita dulu pengen belajar agama ke pondok, tapi apalah daya, antum sudah nongol di rahimnya, sampai kemudian ibu kita hamil mengandung kita. Dia gugurkan keinginannya untuk belajar agama karena ingin merawat kita. Loh, kita kenapa sih tidak bisa ngasih udzur kepada orang tua kita? Karena apa? Kadang-kadang kita sering menyalahkan, mencela kegelapan tapi tidak membawa lentera lilin. Kadang-kadang kita sering menyalahkan orang tapi kita tidak mau muhasabah diri kita. Loh, apa sih susahnya kita muhasabah diri? Kenapa ya orang tua saya kok belum paham? Oh, mungkin satu, doamu belum mempeng kepada orang tuamu. Tahu mempeng ya? Tekun. Yang kedua, bisa jadi orang tua kita hari ini belum paham disebabkan kita tidak pernah menyampaikan ilmu kepada mereka. Kadang-kadang Masya Allah, hal yang perlu kita bagi pertama kali sebelum kita membagi harta kepada orang tua kita itu apa? Bagilah ilmu, karena itulah alat untuk bareng-bareng masuk surga. Dan kalau kita membagi ilmu kepada orang tua kita, fahami orang tua kita sudah sepuh. Ketika mereka itu mengurai tentang satu masalah yang baru, butuh waktu yang lama. Saya pernah cerita nggak kisah nyata, ada seorang ikhwan mau nikah, senang datang ke anak. Ustaz, saya mau nikah. Alhamdulillah, saya bercanda. Alhamdulillah ada orang yang terima antum akhirnya.
Kemudian beliau cerita, kemudian mengatakan kapan nikahnya, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang akan datang Ustaz. Ya. Kemudian satu waktu ketika akhirnya datang itu kemudian kajian, karena beliau ngikutin kajian anak di Kebayoran, tafsir. Maka ketika kemudian ngikutin kajian, dia datang lagi tapi wajahnya sudah sedih, tampak mendung di rona wajahnya. Dalam bahasa puitisnya. Maka kemudian saya tanya, kenapa akhi sedih? Ini Ustaz, orang tua saya itu ternyata tidak menyetujui konsep walimah syar'i yang ingin saya lakukan. Jadi Masya Allah, saya kemudian tidak menyalahkan orang tuanya. Saya tanya, akhi, walimah syar'inya yang antum konsepkan, kapan antum kasih tahu ke orang tua antum? Seminggu yang lalu Ustaz. Masya Allah. Saya tanya, antum belajar tafsir dan paham sunnah itu ketika antum mengaji sama anak ini sudah berapa tahun? 4 tahun. Loh 4 tahun itu antum kemana aja? Jangan salahkan orang tua antum ketika antum tiba-tiba tinggal 1 bulan, tiba-tiba antum ngomong, Pak saya tidak mau pakai ini, saya tidak mau pakai ini, saya nggak mau pakai ini ya Pak. Tolong pahami saya. Loh emang orang tua antum tidak ingin dipahami sama antum? Yang salah bukan mereka akhi, yang salah antum. Karena antum tidak memberikan waktu yang lama supaya mereka menguraikan setiap kebenaran yang antum sampaikan kepada mereka. Lalu mencerna makanan aja 6 jam dalam usus Pak. Itu makanan kelihatan, gorengan, tahu isi, bakwan 6 jam. Nah kalau kemudian gorengannya jadi uraikan 6 jam, ya emang kita kira ketika merubah kehidupan orang dan mengkoreksi yang salah, itu kemudian gampang? Nggak gampang. Ingat nggak? Kita dulu sering bantah kalau dikasih tahu. Kita ingat gak ketika kita muda dikasih nasihat kita marah sama orang yang memberikan nasihat? Alhamdulillah hari ini ketika sudah putih semuanya akhirnya kemudian gampang terima kebenaran. Padahal saya tidak nyindir loh ya. Tapi semua jamaah sepakat kemudian ngarahkan ke beliau. Ya kemudian ketika antum dulu sadar bahwasanya antum juga dulu susah dikasih nasihat, kecuali sampai akhirnya kenalan. Kan banyak orang yang mempelajari hidayah sunnah ini kan macam-macam. Karena kemudian salut kepada ustadznya, santun, ada yang senang kepada yang menyampaikan ilmunya, ngeresep ke hati, kan beda-beda. Tapi kan kita sepakat dulunya kita tuh banyak ninggalkan sunnah. Berapa banyak di SD kita dikasih tahu guru kita yang benar aja kita marah kok. Kita kemudian bantah guru kita. Kalau antum saja dalam diri antum dulu sering nolak. Ketika belum paham pentingnya kehidupan akhirat, orang lain pun sama, berikan udzur, terutama kepada orang tua kita. Jadi Masya Allah, muhasabah dulu. Banyak-banyaklah kemudian merenung, sudah berapa banyak doa yang kamu panjatkan, sudah berapa banyak ikhtiar yang kamu lakukan. Apa susahnya sih ngajak orang tua kita, ngajak ke ustadz, yang kira-kira ustadznya mungkin cocok dengan orang tua kita. Oh orang tua kita ini kelihatannya dari Medan, nah, ketemukan itu ustadz dari Medan. Supaya cocok, ada nggak Ustaz dari Medan? Ustaz Munir, pas. Orang tua saya Jawa Ustaz, lembut. Nah, temukan siapa dari orang Jawa itu yang ngomong Jawanya lebih banyak daripada Indonesianya. Sampaikan, itu kan cara, itu ikhtiar loh ya. Bukan berarti harus kayak gitu, enggak. Itu ikhtiar saja, apa ya caranya? Karena apa? Kita tidak pernah ngerti kapan pintu hati seseorang itu terbuka. Dan jadilah antum orang yang berusaha. Ketika pintu hidayah seseorang itu terbuka, antumlah yang memegang kuncinya. Antum akan beruntung betul. Kisah nyata ini, ikhwan. Satu lagi, ada seorang ibu mengeluhkan tentang suaminya. Suaminya tidak senang sama hal-hal yang sifatnya berbau agama. Jenggot, tidak suka. Celana yang tidak isbal, tidak senang. Tapi apalah daya, Masya Allah dia punya anugerah apa? Istrinya itu solehah, betul-betul ingin supaya suaminya itu menjadi imam untuknya. Tidak pernah putus dalam ikhtiarnya. Ini orang Bekasi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tanya ke anak, apa yang saya lakukan Ustadz? Ya coba diikhtiarkan, dibawa ke kajian. Tidak mau Ustadz. Kajian yang hanya dia hadiri itu adalah kajian khutbah Jumat. Tidak pernah lebih dari itu. Lalu kemudian ya sudah kalau gitu coba belikan buku, dibelikan buku. Terus kemudian lapor lagi, ternyata tidak dibaca. Saya tanya, bukunya gimana? Bukunya yang tebel-tebel, ya jangan tebel-tebel. Buku misalkan Mukhtarul Minjalul Qasidin segini, halah wong sering ngaji aja tidak pernah baca, apalagi yang jarang ngaji. Jangan yang tebel-tebel, yang kemudian tipis-tipis saja, tipis, tetap tidak dibaca. Karena memang suami saya jarang baca Ustaz. Ya sudah. Ya sudah banyak doa gantungan harapan sama Allah. Sudah pasrah. Ketika tiba-tiba pasrah, sepasrah-pasrahnya sama Allah,
tiba-tiba Allah kemudian menjalankan takdirnya. Sekali lagi saya tidak bermaksud mencucikan siapapun di hadapan Allah. Ketika saat itu saya lagi bagi CD karena ada yang kemudian merekam kajian saya, kemudian disidikan. Kemudian akhirnya beliau, sang istri itu kemudian minta, Ustaz saya minta 2 ya. Iya, ambil ambil 2. Kemudian dibawa ke rumah, sampai saya itu nggak ngerti. Tiba-tiba kemudian Masya Allah, ternyata CD itu ditaruh di dashboard mobil, yang satu di atas CD rumahnya. Beliau berpikir, mosok sih suami saya akan dengerin musik terus menerus, pasti ada rasa bosannya. Karena dengerin musik itu pasti bosan. Ya, makanya kemudian dia berpikir, kalau dia bosan dengerin lagu, pasti akan memutarkan CD ini. Diputarkan CD itu, Masya Allah. Allah yang menggerakkan hati seorang hamba. Diputar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai apal Pak isi kajiannya. Coba Masya Allah, ketemu anak, kemudian dia ngomong, Ustadz kemarin nyampaikan kajian ini, sampai bercandanya hafal. Coba. Loh Bapak itu sudah berapa kali? Sudah puluhan kali Ustadz, pokoknya saya putar terus. Tapi Masya Allah hari ini, solih Pak secara dohirnya. Siapa yang nyangka? Tidak ada yang bisa nyangka. Hati itu miliknya Allah. Kita ikhtiar. Tapi berharaplah kepada Allah. Ya Allah, ketika orang tuaku, saudaraku, adikku terbuka pintu hidayahnya, saya berharap sayalah yang memegang kunci membuka pintu hidayah bagi saudara kita. Beruntung Bapak. Karena itulah keberuntungan yang luar biasa. Ustadz, seorang istri berharap, sangat berharap sang suami bisa berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi hidayah belum menyapa. Sampai kapan istri harus bersabar? Ya tadi. Berarti saya sudah tahu pertanyaan berikutnya. Enggak, qadarullah pas kebetulan. Sabar itu enggak ada batasnya, Pak. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar. Lah kalau semuanya dimudahkan bagi ibu, lah dari mana ibu akan mendapatkan pahala kesabaran? Punya suami, suaminya sholih, baik, penyayang, punya anak, baik, benar. Lah kalau semuanya dimudahkan dalam hidup, lah dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Saya tuh sering ngomong berkali-kali Pak, dalam setiap kajian, sering. Orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu sifatnya 2. Ada yang menjadi barokah dan ada yang menjadi ujian. Kalau Bapak yang datang dalam teras kehidupan Bapak dan Ibu, ternyata yang pertama menjadi barokah, banyaklah bersyukur sama Allah. Karena apa? Allah ingin melihat lembaran syukurmu ketika Allah mudahkan dalam hidupmu. Tapi yang pertama yang datang ke kita bukan hanya barokah, ada yang kedua, ada yang menjadi ujian. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Supaya Allah melihat batas kesabaran kita itu sampai di mana. Coba kalau kita perhatikan Mbak, saya sebagai seorang ustadz banyak sekali mendapatkan permasalahan yang disampaikan oleh para jamaah ketika mereka butuh solusi yang syar'i. Kadang-kadang saya mendapati ada seorang jamaah yang berkata, laki-laki, Ustadz saya itu pingin istri saya itu pakai jilbab, nemenin saya, nyari ilmu, datang ke kajian ilmu. Kemudian istri saya itu dengerin kalau saya membacakan hadis. Satu sisi. Di sisi yang lainnya terkadang saya mendapati ada seorang ibu-ibu nangis cerita tentang suaminya. Kapan ya Ustadz suami saya itu ngajak saya ke majelis ilmu, membacakan Quran untuk saya. Kemudian memperingatkan saya dengan hadis. Yang saya pikir apa? Allah mampu nggak mempertemukan seorang suami yang tadi gerantes, sedih, mendapatkan istrinya supaya sebagaimana istri yang solihah, dipertemukan dengan wanita yang sedang sedih, memikirkan suaminya supaya suaminya itu solih. Mampu nggak mempertemukan? Sebelum nikah, mampu atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak mampu istighfar yang banyak? Mampu. Tapi kenapa Allah nggak mempertemukan mereka? Padahal kalau Allah mampu, digerakkan hatinya. Kamu ketemu sama yang ini loh, karena yang ini nanti butuh seorang suami yang solih. Kamu ketemu yang ini loh, karena ini butuh istri yang solihah. Tapi ternyata Allah tidak mempertemukan, walaupun rumahnya itu hanya beberapa blok bedanya. Kenapa? Ya karena memang Allah itu terkadang sulitkan kehidupan kita, supaya Allah itu ngerti batas kesabaranmu ketika mendapatkan ujian itu sampai di mana. Nah kalau semuanya gampang Pak, justru malah kita khawatir dosa kita hilangnya dari mana dan pahala kita dari mana kalau kita tidak pernah diberikan pahala kesabaran. Padahal Bapak tahu, amal yang tidak ada timbangan untuk menampungnya itu apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Ketika Allah ceritakan untuk kita supaya kita sholat malam, Allah ceritakan Bapak akan mendapatkan surga yang terlihat kamarnya dari dalam dan dari luar. Ketika Bapak kemudian berjihad, Bapak kemudian mendapatkan surga memberikan syafaat kepada
keluarganya. Ketika Bapak infak, maka apa yang Bapak infakkan akan kembali kepada Bapak. Semua perbuatan baik, Allah ceritakan detail balasannya. Tapi, ketika Allah menceritakan tentang pahala sabar, Allah cuma mengatakan, binggairi hisabin. Tidak ada batasnya. Kenapa? Saking besarnya. Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar. Ya memang gitu hidup. Kita ini kan pelakon hidup. Ada yang mewujud mudah, syukur. Ada yang mewujud susah, sabar. Bukan kita yang memiliki hidup. Allah yang memiliki hidup. Barakallahu fikum. Yang lainnya kita bahas insya Allah bulan depan. Kalau Allah mempertemukan kita. Kenapa saya jawab bulan depan? Karena saya ingin tahu sabar atau tidak sabar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.